Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di tugas modul ajar saya. Saya Azahra Raspa Awalia, siswa dari SMKN Negeri 2 Purwakarta. Di sini saya dari kelas 11 TKJ 1 akan membahas modul yang ke-8 yaitu tentang firewall. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama itu ada pembahasan. Di pembahasan itu ada tentang firewall virtual chain. Yang keduanya itu ada firewall filter strategi, dan yang ketiga itu ada firewall virtual concept evident, lalu ada firewall log, terus network time protocol, address list untuk firewall virtual, dan yang terakhir itu ada konfigurasi DNS server. Nah, firewall virtual chain. MikroTik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rules atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain atau rantai yang berurutan. Nah, setiap chain yang dibuat akan dibaca oleh router dari atas ke bawah. Paket dicocokkan dengan kriteria atau persyaratan dalam suatu chain. Apabila cocok, paket akan dieksekusi. Namun apabila paket yang masuk ke firewall tidak cocok, maka akan dilarikan ke rules di bawahnya sampai dia match. Nah, input itu sama dengan memblokir paket yang menuju ke router. Lalu ada output, itu memblokir paket yang bersumber dari router. Dan yang terakhir ada forward, memblokir paket yang melewati router. Nah, selanjutnya itu ada firewall filter strategi. Accept, view, drop, any. Strategi ini adalah pendekatan yang sangat ketat dalam pengaturan firewall. Dalam strategi ini, hanya jenis lalu lintas tertentu yang diizinkan untuk melewati firewall, sementara semua lalu lintas lainnya secara default akan ditolak. Ini berarti bahwa administrator jaringan harus secara aktif mengkonfigurasi firewall untuk mengizinkan jenis lalu lintas tertentu, seperti port, protokol, atau alamat IP tertentu. Cocok untuk organisasi di sektor yang sangat diatur, seperti keuangan dan kesehatan, di mana perlindungan data adalah prioritas utama. Strategi ini adalah pendekatan yang lebih terbuka dalam pengaturan firewall. Dalam strategi ini, sebagian besar lalu lintas diizinkan untuk melewati firewall, tetapi ada beberapa aturan yang ditetapkan untuk menolak lalu lintas yang dianggap berbahaya atau tidak diinginkan. Ini berarti bahwa firewall akan mengizinkan banyak jenis lalu lintas, tetapi akan memblokir beberapa jenis yang telah diidentifikasi sebagai ancaman. Cocok untuk organisasi yang memerlukan fleksibilitas dan aksesibilitas tinggi, seperti perusahaan teknologi atau startup. Selanjutnya itu ada firewall filter konsep IV DIN. Nah, IV paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, atau DNS. Inilah yang disebut dengan IV.
Dan, nah, dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan then. Selanjutnya itu ada firewall log. Firewall log adalah catatan atau log yang dihasilkan oleh firewall yang mencatat semua aktivitas yang menjadi di jaringan yang dilindungi oleh firewall tersebut. Log ini berisi informasi penting tentang lalu lintas jaringan, termasuk data yang tentang koneksi yang diizinkan dan yang ditolak, serta informasi tentang potensi ancaman atau serangan. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Buatlah log untuk mencatat aktivitas ping yang masuk ke router. Caranya buat rules baru pada IP firewall virtual rules. Selanjutnya itu ada network time protocol. Nah, Network Time Protocol (NTP) adalah protokol penting yang digunakan untuk menyinkronkan waktu di seluruh perangkat dalam jaringan dengan memastikan bahwa semua perangkat memiliki waktu yang konsisten dan akurat. NTP membantu meningkatkan operasional, keamanan, dan keandalan sistem jaringan. Penggunaan NTP sangat penting dalam berbagai aplikasi termasuk sistem keamanan, login, dan komunikasi antar perangkat. Lalu selanjutnya itu ada address list untuk firewall filter. Kita bisa menggunakan fitur address list pada firewall untuk mempermudah pengelolaan aturan filter. Daripada membuat rules satu persatu untuk setiap alamat IP, address list memungkinkan kita mengelompokkan alamat IP tersebut menjadi satu daftar. Beberapa manfaat menggunakan address list dalam firewall filter antara lain, yaitu menyederhanakan pembuatan aturan firewall dengan referensi ke satu daftar alamat, lalu meningkatkan efisiensi pengelolaan aturan. Cukup mengubah daftar tanpa mengubah aturan secara individu, lalu meningkatkan keamanan dengan mengelompokkan IP yang mudah diatur. Nah, selanjutnya konfigurasi DNS server. Konfigurasi DNS server adalah proses pengaturan dan pengelolaan server domain name system (DNS) biasa disebutnya, untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP dan sebaliknya. DNS server berfungsi sebagai direktori yang memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web dan layanan dengan menggunakan nama yang mudah diingat alih-alih alamat IP numerik. Bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain. Jadi sifatnya lokal, tidak di-resolve ke internet. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, thank you for watching.